Guys, pernah nggak sih kamu buka HP terus lihat notif dari dia, tapi cuma berhenti dilihat doang, atau malah nggak dibuka sama sekali? Awalnya kamu santai, nggak mikir macem-macem, tapi makin lama makin sepi, makin nggak ada kabar, dan dari situ kepala kamu mulai muter sendiri. Aku salah ngomong ya? Dia udah berubah? Atau jangan-jangan aku aja yang terlalu ngerasa deket? Terus tanpa sadar kamu mulai overthinking, bolak-balik ngecek HP, ngelihat status online, nunggu story dia muncul, nunggu tanda-tanda apa aja yang bisa kasih sedikit kejelasan. Padahal yang kamu butuhin sebenarnya cuma satu hal, jawaban. Kenapa dia diam? Tapi coba deh, tarik napas pelan-pelan, tenangin diri. Mungkin diamnya dia bukan tentang kamu, tapi tentang dirinya sendiri. Dan mungkin juga di balik diam itu, ada sesuatu yang sebenarnya lebih jujur dari kata-kata. Sesuatu yang kalau kamu cukup tenang untuk dengerin, bisa jadi justru ngebuka hal yang selama ini kamu cari. Nah, di video ini kita bakal ngebahas hal yang sering banget orang lupain. Bahwa diam itu juga bentuk komunikasi. Dan kalau kamu bisa ngerti maknanya, kamu nggak cuma akan lebih tenang, kamu juga akan lebih kuat. Jadi, mari kita bahas. Yang pertama, diam itu nggak selalu berarti nggak tertarik. Sering banget kita buru-buru nyimpulin sesuatu dari diamnya orang lain. Apalagi kalau konteksnya hubungan atau pendekatan. Kita mikir, oh dia nggak balas chat, berarti dia udah nggak suka. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Ada banyak alasan kenapa seseorang bisa tiba-tiba jadi diam. Bisa karena lagi banyak pikiran. Bisa karena lagi butuh ruang buat diri sendiri. Bisa juga karena dia justru lagi suka tapi bingung harus ngapain. Iya, sesimpel itu. Kadang orang yang diam justru lagi mikirin kamu. Tapi karena dia belum yakin sama perasaannya sendiri, dia memilih buat menjauh sementara. Masalahnya, kita sering terlalu cepat ngerasa gagal. Kita mikir diam itu sama dengan penolakan, padahal belum tentu. Satu hal yang penting buat diingat, kamu nggak bisa baca pikiran orang, tapi kamu bisa belajar buat nggak bereaksi berlebihan saat ekspektasimu nggak langsung terpenuhi. Yang kedua, ketika nggak ada jawaban, itulah saatnya kamu lihat diri sendiri. Kita tumbuh di budaya yang ngajarin kita buat selalu pengen tahu segalanya secepat mungkin. Semua serba instan. Kalau bisa hari ini tahu jawabannya, kenapa harus nunggu minggu depan? Tapi soal perasaan, soal hubungan, nggak bisa dipaksa kayak gitu. Ada masa-masa di mana kita harus duduk diam dan membiarkan sesuatu berjalan tanpa harus buru-buru dikendalikan. Karena percaya atau enggak, saat seseorang diam, itu bukan tentang kamu doang, tapi tentang dia juga. Dan kalau kamu terus-terusan fokus ke kenapa dia nggak bales, kamu bakal kehilangan satu hal penting, yaitu dirimu sendiri. Jangan buru-buru nyari jawaban dari dia. Kadang, yang lebih penting adalah dengerin diri kamu. Kenapa aku segelisah ini? Yang ketiga, diam juga bisa jadi ujian. Seberapa stabil kamu saat nggak dikasih kepastian. Ini bagian yang banyak orang nggak siap hadapi. Kamu udah kasih effort, udah jujur, udah ngasih sinyal, tapi dia malah mundur pelan-pelan. Dan sekarang kamu dihadapkan sama diam tanpa tahu itu maksudnya apa. Nah, di sini sebenarnya bukan cuma tentang dia, tapi tentang kamu juga. Apa kamu masih bisa jadi diri kamu sendiri pas nggak dikasih validasi? Apa kamu bisa tetap tenang walau nggak ada kabar? Karena faktanya, banyak orang tanpa sadar ngetes orang lain bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap, lewat diam, lewat mundur, lewat sikap dingin yang kadang bikin kita bertanya-tanya, aku salah apa? Padahal, nggak semua diam itu bentuk manipulasi. Kadang, itu cuma cara seseorang buat lihat. Kamu stabil nggak sih? Kamu bisa percaya sama proses, atau kamu langsung goyah. Dan kalau kamu bisa tetap chill,
tetap rasional, tetap tenang, itu nunjukin satu hal yang jarang dimiliki orang, emotional maturity. Yang keempat, makin dikejar, makin menjauh. Hukum alam yang sering kita lupa. Siapa sih yang nggak pernah panik saat nggak dibales? Rasanya tuh kayak ditinggal di tempat asing, gelap, dan kamu nggak tahu harus kemana. Akhirnya, kamu chat lagi, nge-DM lagi, kasih story yang sengaja biar dia lihat. Semua demi satu hal, dia ngeh. Tapi kenyataannya, makin kamu kejar, makin dia jauh. Bukan karena kamu nggak pantas, tapi karena energi kamu berubah. Dari yang tenang jadi cemas. Dari yang asik jadi maksa. Orang tuh bisa ngerasain loh, energi kayak gitu. Bahkan kalau kamu nggak ngomong apa-apa, tapi kamu terus muncul, terus ngetuk pintunya tanpa diundang, itu bisa bikin dia ngerasa sesak. Kadang, cara terbaik buat bikin seseorang mikirin kamu adalah nggak ngapa-ngapain. Iya, bener. Diam juga bisa jadi sinyal. Tapi bedanya, diam yang datang dari kepercayaan diri, bukan dari kepasrahan. Yang kelima, fokusin energi ke tempat yang lebih penting, diri kamu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling actionable. Kalau dia diam dan kamu nggak tahu harus gimana, ini yang bisa kamu lakukan. Balikin fokusnya ke kamu. Bukan dalam arti sok cuek atau pura-pura nggak peduli. Tapi benar-benar dari hati, kamu mulai sadar bahwa hidup kamu nggak berakhir cuma karena seseorang nggak ngasih kabar. Tanya diri kamu, selama ini kamu terlalu fokus ke siapa? Ke dia, ke sinyal dia, atau ke hidup kamu sendiri? Mulai lagi bangun rutinitas. Balik ke hobi. Ketemu temen. Nge-gym. Jalan sore sendirian sambil denger lagu. Apapun itu yang bikin kamu inget bahwa kamu tetap utuh walau nggak ada orang lain di sampingmu. Karena semakin penuh hidup kamu, semakin kecil pengaruh dari diamnya seseorang. Yang keenam, kalau dia balik lagi, bukan berarti kamu harus langsung buka pintu. Kadang, setelah lama hilang, dia balik lagi. Mungkin dia kirim hai, mungkin kirim meme lucu, atau sekadar nanya kabar kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Di titik ini, kamu punya kendali penuh. Jangan langsung buka pintu dan nyambut kayak kamu emang nungguin. Tapi juga jangan dingin atau nyindir. Tetap tenang, tetap elegan. Balas aja secukupnya, tanpa emosi berlebihan. Tunjukin bahwa kamu nggak nungguin, tapi kamu juga nggak marah. Biar dia tahu, kamu bukan orang yang gampang ditemuin pas lagi butuh, terus dilupain pas udah tenang. Kamu bukan pilihan cadangan, kamu bukan pelampiasan. Dan kalau kamu memutuskan buat ngobrol lagi, ngobrollah dari versi kamu yang baru, yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tahu apa yang dia mau. Yang ketujuh, diam. Itu bukan akhir, tapi awal buat kamu kembali ke arah yang benar. Kalau kamu pernah ngerasa hancur cuma karena seseorang milih buat diam, kamu nggak sendirian. Tapi ingat juga, itu bukan akhir. Kadang, hal yang paling nyakitin justru jadi pintu buat kita balik ke diri sendiri. Bikin kita sadar bahwa kita terlalu sering ngasih kekuatan ke orang lain buat nentuin gimana perasaan kita. Padahal, kebahagiaan itu datang dari dalam. Dari kesadaran bahwa kamu tetap bernilai, bahkan kalau nggak ada yang bilang, kamu penting. Dan saat kamu bisa sampai di titik itu, percaya deh, kamu bukan cuma sembuh, kamu tumbuh. Jadi guys, kalau hari ini kamu lagi duduk sendiri, lagi nunggu kabar yang nggak kunjung datang, lagi nahan diri buat nggak ngechat duluan, tenang, kamu nggak sendiri. Dan percayalah, kalau kamu bisa tenang di tengah ketidakpastian, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Orang yang tepat akan tahu cara menemukan kamu. Bukan karena kamu teriak minta dicari, tapi karena kamu bersinar dari dalam, dan mereka sadar kamu berbeda. Jadi tetap jalan, tetap tumbuh, dan jangan pernah lupakan satu hal, kamu cukup,
Kamu pantas dicintai dengan tenang, bukan dengan kebingungan. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.